Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agatha Revalentina dengan NIM B1C1230058 dari jurusan akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi if dan string meet, lalu juga fungsi lookup dan VLOOKUP pada tabel pertama, dan juga pada tabel kedua itu saya akan menjelaskan cara mengurutkan data secara ascending, serta cara membuat pivot table, yaitu membuat ringkasan tabel yang berisi data-data, seperti contohnya data-data penjualan. Oke, langsung saja pada tabel pertama ini. Jadi yang akan kita cari itu kolom jabatannya, yaitu kita mencari ini sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama itu jabatan diisi menggunakan fungsi if dan string meet. Jika ADM maka jabatan staf administrasi, jika TPD maka jabatan tenaga pendidik. Jadi kita masukkan rumus if dimodifikasi dengan rumus string meet. Oke. Kita masukkan if, lalu masukkan rumus meet. Nah, untuk teksnya kita ambil dari sini. Untuk start name-nya yaitu ADM. Jadi di sini adalah dia berada pada karakter ke-5. Karakter ke-5, jadi start name-nya itu dari 5, dan name cache-nya yaitu karakter yang mau diambil itu ada 3. Jadi ada 3 di sini. Nah, setelah itu kita klik tutup kurung. Jadi untuk pertama tadi syaratnya jika dia ADM, jadi value true-nya itu adalah staf administrasi. Lalu ketik lagi, koma. Dan untuk value equals-nya itu berarti tenaga pendidik. Kita klik petik 2, lalu kita enter, kita tekan ini saja, maka kita dapatkan hasilnya. Untuk yang pertama itu jabatannya ada staf administrasi, karena di sini untuk kodenya di sini adalah ADM. Untuk mencari selanjutnya maka kita tinggal klik saja 2 kali. Nah, sudah kita dapatkan semua. Lalu kita beralih pada kolom gapok atau gaji pokok. Jadi untuk gaji pokoknya ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, dan kita akan mengambil tabel referensinya di tabel gaji ini, seperti pada ketentuan yang kedua ini. Kita masukkan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya itu adalah di sini, itu berdasarkan golongannya. Kita klik koma, dan tabel referensinya itu adalah tabel gaji. Lalu kita kunci datanya, jangan lupa kunci datanya dengan klik F4. Kita klik koma. Nah, karena yang kita ambil adalah gaji pokok, maka gaji pokok itu adalah berada pada kolom kedua, maka kita akan klik 2 di sini, lalu 0. Lalu kita langsung tekan enter. Nah, untuk mencari gaji pokok yang lainnya maka kita tinggal klik 2 kali, langsung kita dapatkan semua hasilnya. Untuk pada kolom potongan kita akan menggunakan rumus lookup. Lalu tabel referensinya kita ambil dari tabel potongan ini sesuai dengan ketentuan yang ketiga. Maka untuk lookup value-nya yaitu sama itu golongan. Untuk tabel array ada tabel referensinya adalah di sini. Jangan lupa kita mengunci datanya juga dengan klik F4. Klik koma. Dan di sini yang kita akan ambil adalah jumlah potongannya berapa, yaitu di sini jumlah potongan atau potongannya berada pada baris kedua, maka kita akan tulis baris 2, koma, lalu klik 0 dan enter. Akan kita dapatkan potongannya. Sama untuk memperoleh hasilnya semua kita tinggal klik 2 kali. Oke. Untuk
mencari tahu jumlah potongannya itu adalah, jadi jumlah potongan itu gaji pokok dikali potongan. Jadi gaji pokok dikali potongannya, lalu kita tekan enter, langsung kita dapatkan jumlah potongannya itu adalah 74.000. Kita tinggal klik saja 2 kali untuk mencari tahu semua hasilnya. Nah, kita sudah dapatkan semua jumlah potongannya. Lalu kita akan mencari lagi pada kolom gaji bersih. Jadi gaji bersih ini adalah ketentuannya gaji pokok dikurangi jumlah potongan. Jadi kita langsung tulis saja rumusnya, sama dengan klik pada kolom gaji pokok, lalu klik tanda kurang dan klik kolom pada jumlah potongan. Lalu kita tinggal tekan enter saja. Kita sudah mendapatkan, maka gaji bersihnya untuk yang pertama itu adalah 3.626.000. Kita klik saja 2 kali untuk memperoleh hasilnya semua. Oke, kita telah dapatkan semua. Untuk tadi kolom-kolom yang belum terisi, kita sudah dapatkan semua dengan menggunakan rumus if dan string with, VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk setelah itu kita tinggal rapihkan saja, tinggal ubah saja nominal angka ini menjadi rupiah. Lalu sama untuk gaji bersihnya juga kita ubah ke dalam rupiah agar mudah untuk dibaca. Oke, telah selesai saya ubah ke dalam rupiah, jadi lebih mudah untuk dibaca. Nah, selanjutnya untuk tabel kedua kita akan mengurutkan data secara ascending atau yang dari yang terbesar ke terkecil, dan juga kita akan membuat pivot table atau ringkasan tabelnya. Jadi untuk keterangan yang pertama itu adalah urutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Jadi caranya adalah kita memblok semua tabelnya. Kita blok semua tabelnya. Lalu kita klik kanan dan pilih short. Lalu kita pilih custom short. Dan short by yaitu adalah kita pilih kolom mana yang akan kita urutkan, yaitu adalah kolom sales. Dan kita akan mengurutkan dari terbanyak ke terkecil. Berarti di sini adalah largest to smallest. Kita klik ini, lalu kita klik OK. Maka beginilah hasilnya, yaitu untuk kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak itu adalah kota Sengkang dengan produknya itu batu granit, dan juga untuk yang terkecil adalah kota Sopeng juga dengan produknya itu adalah batu granit. Nah, untuk keterangan kedua yaitu urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Maka sama, kita blok juga tabelnya semua. Kita klik kanan dan pilih short. Lalu kita klik custom short. Nah, tadi yang kita short itu atau yang kita urutkan itu adalah sales. Sekarang yang kita akan urutkan adalah pendapatan bersih. Maka kita pilih yang pendapatan bersih. Lalu sama di sini adalah largest to smallest karena dari terbesar ke terkecil. Lalu kita klik OK. Oke, jadi ini hasilnya. Untuk pendapatan bersih ini yang paling terbesar itu adalah di Kota Bone dengan produk meja belajar. Lalu yang paling pendapatan bersih paling terkecil adalah di Kota Bone juga dengan produk meja belajar. Oke, kita sudah melakukan ketentuan yang pertama dan kedua. Setelah itu kita akan membuat pivot table. Caranya itu adalah sama, kita memblok semua tabelnya. Lalu kita klik insert dan kita klik
pivot table. Di sini kita pilih worksheetnya atau kita pilih di mana kita mau tempatkan pivot table itu. Jadi di sini saya akan memilih menaruh pivot table itu atau ringkasan tabelnya itu di sel F1. Berarti ada di sini. Kita klik saya F1. Lalu kita klik OK. Nah, kita centang ini semuanya, kota, produk, sales, dan ini saja. Karena saya pendapatan bersihnya tidak perlu. Untuk kotanya kita tempatkan di kolom. Untuk produk kita tempatkan di rows, dan untuk sales kita tempatkan di values. Oke, begini saja. Nah, jadi begini bentuk dari pivot table atau ringkasan dari tabel ini yang telah saya buat. Jadi kita bisa lihat di sini ada sum of self, ada column labels, ada row labels. Di sini column labels itu terdapat kotanya, dan untuk row labels di bawah sini yaitu adalah produknya, dan sum of sales-nya itu ada di values-nya di sini. Jadi di sini ada terdapat grand total. Grand total yang berada di kanan sini yaitu adalah jumlah dari penjualan produk yaitu batu granit dari semua kota, yaitu dari kota Bone, Sengkang, Sopeng, dan Sopeng. Dan untuk grand total yang di bawah sini ini adalah total dari seluruh penjualan pada satu kota dari semua produknya, yaitu contohnya di sini adalah kota Bone dengan semua jumlah dari penjualan semua produk di sini. Oke. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai fungsi if dan string mid, lalu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada tabel pertama, dan untuk tabel kedua ini yaitu mengurutkan data secara ascending dan membuat pivot table atau ringkasan tabel yang berisi data-data, dan contohnya di sini data penjualan. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.